warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran hari ini dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silakan dibimbing doa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Pertama, Adinda Aulia, Aprilia Ramadhani, Bagus Aprianto, Bondan Febriansyah, Bella Aulia, Citra Amanda, Ciko Aprilio, Dava Pratama, Dinda Sofitri, Farhan Akbar, Intan Permata, Nabila Putri, Raffi Maulana, Rizky Saputra, Salsabila Putri, Zahra Aulia. Oke, alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian dengan materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Siapa yang masih ingat apa saja sih sumber-sumber air? Iya, ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Sungai, danau, terus apa lagi? Ya, benar, air terjun. Lalu, mata air yang ada di gunung itu merupakan sumber air yang ada dalam kehidupan kita. Agar kalian lebih semangat dalam memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, hu, ha. Oke, good sekali anak-anak. Kalian sudah semangat hari ini? Masih tetap semangat ya? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari mana ya datangnya hujan? Ada yang bisa menjawab? Iya, Zara? Ya, benar sekali. Dari awan. Terus ada yang bisa menambahkan kembali? Dari mana, Bagus? Dari air sungai? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan bagaimana terjadinya proses air, lalu memahami setiap tahapan-tahapan dari proses siklus air, mengidentifikasikan tentang tahapan-tahapan dalam proses air seperti evaporasi, kondensasi, lalu infiltrasi, dan presipitasi. Setelah kalian memahami materi tentang siklus air ini, di akhir pembelajaran nanti, kalian akan Ibu beri tugas untuk membuat gambar tentang proses siklus air sederhana. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap? Oke, anak-anak hebat sekali. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi siklus air ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tentang proses terjadinya siklus air. Melalui video ini, Ibu harap kalian dapat memahami setiap tahapan-tahapan dalam proses air. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap untuk belajar? Oke.
Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, seperti biasa, terima kasih. Wah, bagaimana anak-anak video pembelajaran tadi? Apakah sangat menarik? Iya, video tadi disertai dengan animasi yang dapat membantu kalian memahami proses terjadinya siklus air dengan mudah. Air di bumi itu tidak pernah habis anak-anak, karena melalui proses siklus air tersebut, air selalu diperbarui. Jadi, air merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Sekarang perhatikan anak-anak. Ibu punya sebuah gambar. Nah, ini adalah gambar tentang proses terjadinya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dari atmosfer
lalu kembali lagi ke bumi. Nah, melalui gambar ini nanti kalian bisa memahami setiap tahapan-tahapan proses air tersebut dengan lebih jelas. Ini ada evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air dalam sungai ini menguap karena adanya sinar matahari. Lalu kemudian air tersebut mengembun di awan, disebut kondensasi. Uap air itu naik ke atas berubah menjadi awan. Lalu resipitasi, yaitu awan yang sudah penuh dengan embun-embun air tersebut lalu turun menjadi titik-titik air atau biasa kita sebut dengan hujan. Setelah presipitasi, air tersebut turun kembali ke dalam bumi, disebut infiltrasi. Infiltrasi, air itu masuk ke dalam bumi lalu diserap oleh akar-akar yang ada pada pepohonan sehingga air tersebut dapat kembali ditampung oleh bumi sehingga air tersebut selalu berputar. Setelah melihat video yang sudah Ibu tunjukkan tadi serta gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah kalian bisa menyebutkan proses siklus air tadi? Ayo Zahra, apa? Ya, pertama evaporasi, lalu bagus. Apa yang kedua bagus? Ya, benar, kondensasi. Lalu ketiga, ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, April? Oh, ya, benar. Yang ketiga adalah proses presipitasi dan yang keempat, siapa yang bisa menjawab lagi? Ciko? Ya, benar. Yang terakhir adalah proses infiltrasi. Sekarang, agar kalian bisa mengingat materi ini dengan mudah, Ibu akan memberikan kalian ice breaking lagi. Bagaimana? Kalian semangat? Oke. Coba kalian semuanya duduk dengan rapi dan dengarkan ice breaking yang akan Ibu ajarkan. Tebuk siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, siklus air. Yes. Gimana? Kita ulangi lagi ya. Tepuk siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, siklus air. Yes. Oke, sekarang kita akan melakukan SPG bersama-sama ya. Kita berdiri semuanya anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Tepuk siklus air. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, siklus air. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Setelah kita melakukan ice breaking, kalian lebih semangat atau tidak? Oh iya, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bagaimana? Siap anak-anak? Ibu akan menjadi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok nanti ada 4 orang. Yang pertama, kelompok pertama Adinda, Aprilia, Bagus, dan Bondan. Lalu kelompok kedua ada Bella, Citra, Ciko, dan Dava. Yang kelompok ketiga ada Dinda, Farhan, Intan, sama Nabila. Dan kelompok keempat nanti ada Raffi, Rizky, Salsabila, sama Zahra. Sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja dan gambar kepada kalian. Jadi nanti kalian tugasnya adalah mengamati setiap proses siklus air yang ada dalam gambar ini. Kemudian kalian mengerjakan lembar kerja
sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, petunjuk tugasnya adalah apa yang dimaksud dengan evaporasi, lalu apa yang dimaksud dengan kondensasi, lalu sebutkan tahapan-tahapan siklus air. Lah kemudian kalian menggambar proses siklus air sederhana, dan yang kelima adalah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana? Siap anak-anak? Oke, Ibu akan memberikan waktu 15 menit dari sekarang ya. Oke anak-anak, waktu diskusi telah selesai ya. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, siap. Sekarang yang akan mempresentasikan hasilnya, kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu tadi adalah hasil dari kelompok 1. Apakah ada yang mau menambahkan lagi jawabannya? Oke, sudah. Kemudian sekarang kelompok 2. Oke, bagus sekali ya kelompok 2. Lalu kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Oke, sudah selesai semuanya. Kalian anak-anak yang hebat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kita kan sudah memahami tentang proses siklus air dengan benar. Kalian sudah bisa menggambarkannya dan sudah bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian. Apa sih yang disebut dengan siklus air? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ciko. Iya, tepuk tangan buat Ciko, teman-teman. Iya. Lalu setelah kita mempelajari materi hari ini tentang proses siklus air, kalian sudah bisa menggambarkannya, lalu menjelaskan dan bekerja kelompok dengan sangat baik. Ibu akan memberikan soal satu kali lagi, yaitu soal evaluasi. Nanti soal ini bisa kalian kerjakan di rumah ya. Soal tersebut terdiri dari 5 soal. Nah, untuk soal ini kalian kumpulkan minggu depan. Bagaimana? Siap anak-anak? Alhamdulillah, kita sudah memahami proses siklus air dengan baik ya anak-anak. Mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, lalu infiltrasi. Anak-anak, air adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan air kita bisa apa saja, kita bisa menyirami tanaman, memasak, minum. Semua makhluk hidup sangat bergantung dengan air. Ibu sangat senang hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik dan penuh semangat. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah agar ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian dan menjadi ilmu yang barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.